saudara-saudari, hadirin dan hadirat, para musyahidin dan musyahidat, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi azimul ihsan, wasi'ul fadli wal judi wal imtinan. Ashhadu an la ilaha illallah al-karimul mannan, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil insi wal jan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal ahibbah, puja-puji dan syukur senantiasa kita hadirkan hanyalah kepada Allah Jalla fi'ulah. Ialah pemilik mutlak dari setiap nikmat, anugerah dan karunia yang ada. Ia pula pengatur, penguasa dan pemberi segala nikmat dan karunia yang meliputi dan mengelilingi kita. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puja dan puji hanya bagi Allah Azza wa Jal, yang mana dengan nikmatnya semata maka sempurnalah segala kebaikan-kebaikan yang ada. Salam dan salawat tidak lupa kita aturkan kepada Nabi yang mulia, Rasul kita tercinta. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin dan juga para musyahidin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada pertemuan di pekan yang lalu, alhamdulillah Allah Jalla wa Ala telah memudahkan kita sampai pada penggalan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berkata di dalam doanya, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang engkau namai dirimu dengannya, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Ma'asyiral muslimin, penggalan doa yang agung dan mulia ini memberikan kepada kita banyak sekali faedah dan ibrah yang tentunya dapat menuntun ibadah kita
menjadi lebih baik dan sempurna. Yang pertama, yang telah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, dalam penggalan hadis yang mulia ini, yakni doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, tersirat perintah untuk mengenali nama-nama Allah Azza wa Jalla dan sifat-sifatnya. Ada pelajaran ya, agar kita mengenali Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama dan sifat-sifatnya dengan pengenalan yang baik. Ini ma'asyiral muslimin tidak mungkin bisa menjadi hal yang dapat diwujudkan oleh salah seorang dari kita di dalam doanya, di dalam munajatnya, di dalam seluruh ibadah yang dia kerjakan, menjadi khusyuk dalam ibadah kepada Allah, melainkan dia mengenali Allah dengan pengenalan yang baik. Dia mengenali Allah Azza wa Jalla dengan pengenalan yang baik. Berarti dia harus belajar tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, agar tumbuh kecintaan dalam dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, agar dia merasa lebih dekat dalam hidupnya kepada Allah Azza wa Jalla, agar dia lebih giat dan semangat dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ma'asyiral muslimin, apabila kita melihat di dalam Al-Quran, Allah tabaraka wa ta'ala dalam banyak ayat memerintahkan kita untuk mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Di antaranya Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 209, fa'lamu annallaha azizun hakim. Maka ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya Allah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Di antaranya ma'asyiral muslimin, Allah juga berfirman di dalam surat yang sama, surat Al-Baqarah ayat 231. Allah mengatakan wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Maka berilmulah kalian, sesungguhnya Allah zat yang maha mengetahui dengan segala perkara yang ada. Kemudian Allah juga mengatakan di dalam surat yang sama, surat Al-Baqarah di ayat 233, wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya Allah zat yang maha melihat dengan apa yang kalian lakukan. Ma'asyiral muslimin, ayat-ayat yang seperti ini di dalam Al-Quran sangat banyak, datang dalam makna yang sama, datang dalam perintah yang senada. Bahkan para ulama mengatakan ayat-ayat di mana Allah menyebutkan namanya, lalu Allah awali dengan perintah fa'lamu wa'lamu, maka ketahuilah oleh kalian dan berilmulah kalian. Ini apabila dikumpulkan ada lebih kurang 30 ayat Allah Azza wa Jalla menyebutkan perintah untuk mengenali nama dan sifatnya. Ma'asyiral muslimin, ini baru ayat-ayat yang berisikan perintah dengan jelas. Allah katakan i'lamu, berilmulah kalian. Adapun ayat-ayat yang lain yang tidak tersebutkan di dalam ayat tersebut perintah, tapi Allah mengenalkan nama dan sifatnya, itu banyak sekali. Banyak sekali di dalam Al-Quran. Tiap kali Allah sebutkan perintah, Allah menutup ayat itu dengan memperkenalkan kita dengan nama-namanya yang mulia. Sebagai contoh ma'asyiral muslimin, nama Allah Jalla wa'ala yang paling agung, Asma'ul Husna atau Asma'ullah, nama-nama Allah dari keseluruhannya, itu yang paling agung, yang paling mulia adalah
Allah. Lafzul jalalah Allah. Itu nama Allah yang paling agung, paling mulia. Di dalam Al-Quran disebutkan oleh para ulama, Allah menyebutkan lafaz Allah, ya, itu lebih kurang ada di 2200 tempat di dalam Al-Quran. Itu baru satu nama Allah yang paling agung, paling mulia, ya. Dan tidaklah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, Al-Baqarah 255, ayatul kursi, melainkan dibuka dengan apa? Lafzul jalalah, nama Allah yang paling agung, Allah. Ini menandakan bahwa Allah lagi-lagi memperkenalkan kita. Kalian hafal tuh ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Sesungguhnya tersirat makna bahwa saya, kaum muslimin, kita semua hendaknya mengenali Allah Azza wa Jalla yang kita ibadati, ya, dalam kehidupan kita. Itu baru satu. Nama Allah juga yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran, Rabb. Ini juga banyak. Ada lebih kurang 500 kali penyebutan di dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, ini tentu mengokohkan bagi kita faedah pertama, perintah mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Adapun faedah yang kedua atau, ya, ibrah yang kedua, pelajaran kedua dari penggalan doa Nabi SAW tadi, ada pengajaran untuk bertawassul dengan nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifatnya yang sempurna. Kalau tadi perintah untuk mempelajari nama dan sifatnya, yang kedua bertawassul dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Ini termasuk, ma'asyiral muslimin, tawassul yang masyru', yang diperintahkan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah Jalla wa'ala memiliki asma'ul husna. Hanya milik Allah lah asma'ul husna, nama-nama yang mulia. Maka berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama yang mulia tersebut. Allah perintahkan kita untuk bertawassul, berdoa, meminta, memohon kepada Allah dengan nama-namanya yang husna. Ma'asyiral muslimin, penulis Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dalam pembahasan berikutnya beliau menjelaskan tentang buah dari iman kepada sifat-sifat Allah Ta'ala. Ini adalah pembahasan lanjutan dari pembahasan kita di pekan yang lalu. Setelah kita tahu perintah mengenali nama Allah dan sifatnya, kita tahu perintah untuk bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, maka apa buah dari keimanan kepada sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala? Beliau menyebutkan bahwa di dalam Al-Quran Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya kepada manusia agar mereka mengenali Allah sebaik-baiknya. Kenapa? Allah ulang-ulang penyebutan namanya di dalam Al-Quran, begitu juga sifatnya. Di dalam hadis juga banyak kita temukan, ma'asyiral muslimin, tujuannya agar setiap hamba mengenali Allah Azza wa Jalla dengan pengenalan yang baik. Ma'asyiral muslimin, lupanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lalainya dia
dari mengenali Allah Azza wa Jalla dengan pengenalan yang baik akan membuat dia lupa dan lalai dari segala perkara yang ada. Itu ya bahayanya kalau seseorang melupakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia pun akan lupa dengan segala-gala yang ada. Dia akan lupa dengan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Dia akan lupa dengan apa yang telah Allah haramkan atasnya. Dia akan lupa amalan apa yang dengannya dia dapat keselamatan pada dunia dan akhiratnya. Bahkan jangan itu semua ma'asyiral muslimin, karena dia melupakan Allah, dia pun lupa akan dirinya sendiri. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-19. Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka kemudian Allah jadikan mereka lupa dengan diri mereka sendiri. Ini ma'asyiral muslimin, ya, hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang hamba melupakan Allah Azza wa Jalla, Allah pun akan jadikan dia lupa dengan siapa dirinya. Dia nggak tahu tuh kalau dia hanyalah seorang hamba. Dia malah sibuk petentang-petenteng menuhankan dirinya. Pokoknya kalau saya udah bergerak Pak Ustaz, tidak ada cerita. Semua masalah akan terurai, semua masalah akan selesai. Ini ma'asyiral muslimin, karena dia nggak tahu siapa dia sebenarnya, dan dia tidak tahu bahwa di sana ada peran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau Allah berkehendak semuanya akan terjadi. Kalau Allah tidak berkehendak, sekuat apapun dia, maka itu tidak akan pernah terjadi. Ma'asyiral muslimin, maka apabila melupakan Allah menjadikan seorang hamba lupa dengan segala perkara, berarti ketika kita ingat kepada Allah, ketika kita mengenali Allah dengan pengenalan yang baik, maka kita pun akan ingat dengan semua perkara yang ada. Ketika kita kenali Allah dengan pengenalan yang baik, kita pun akan tahu siapa kita sebenarnya. Ketika kita mengenali Allah Azza wa Jalla dengan pengenalan yang baik, maka kita akan tahu ya di mana posisi kita, apa kewajiban kita, apa hak Allah Tabaraka wa Ta'ala, apa yang akan kita terima kalau kita menunaikan hak Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, ini adalah merupakan buah yang paling besar, faedah yang paling utama dari mengimani nama Allah dan sifat-sifatnya. Membuat kita mengenali Allah dengan pengenalan yang baik, sehingga kita pun akan kenal siapa diri kita yang sebenarnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Penulis Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah kemudian menyebutkan, Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran dalam banyak ayat menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Apabila hamba mengetahui Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan keagungannya, dengan kemuliaannya, dengan kebesarannya, maka melalui sifat-sifat itu hamba akan menyadari hakikat dirinya. Ini ma'asyiral muslimin, poin pertama, buah dari mengimani nama dan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika seorang hamba tahu akan keagungan Allah, tahu akan kebesaran Allah, tahu akan kemuliaan Allah, dia pun akan menyadari hakikat dirinya. Maka kepalanya akan tertunduk dan jiwanya akan luluh. Hati dan seluruh anggota badannya akan khusyuk. Ketenangan, ketentraman akan menyelubungi hatinya. Hilanglah dari dirinya kesombongan dan keangkuhan. Ma'asyiral muslimin, perhatikan Nabiullah Nuh alaihi salam yang kita sama-sama telah mengetahui
Berapa lama beliau berdakwah, Pak? 950 ya, 950 tahun. 1000 kurang 50. Ini ma'asyiral muslimin adalah waktu yang tidak sebentar. Allah tabaraka wa ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran dalam banyak tempat tentang kisah dakwah Nabi Nuh. Kepada siapa? Kepada kaumnya. Ya. Lalu apa yang menimpa kaumnya? Kemudian Allah sampai mengkhususkan satu surat di juz 29 disebut dengan surat Nuh. Allah menceritakan perjalanan dakwah beliau alaihi salam 950 tahun hanya dalam satu surat yang tidak terlalu banyak jumlah ayatnya. Ma'asyiral muslimin, 950 tahun beliau berdakwah itu benar-benar beliau lakukan dengan penuh ya keikhlasan, kesabaran. Allah menceritakan bagaimana dia mendakwahi kaumnya. Beliau itu mendakwahi kaumnya lailan wa nahara, siang dan malam. Siapa yang bisa ditemui di siang hari akan beliau temui. Datangi itu satu-satu, door to door. Ya, untuk apa? Disampaikan nasihat, disampaikan dakwah. Itu siang hari. Nah, siapa yang sibuk di siang hari, nggak bisa ditemui di siang hari, beliau datangi di malam hari. Itu bukan seminggu, bukan 2 minggu, bukan sebulan, 950 tahun. Kemudian Allah mengatakan beliau dakwahi kaumnya terang-terangan. Di depan khalayak ramai disampaikan secara umum. Lalu nanti ada perorangan yang butuh didatangi secara sembunyi-sembunyi, face to face, bertemu muka, bertatap muka pun beliau lakukan. Dikerjain lagi sama kaumnya. No, ayo kami dah kumpul nih. Mau dakwah enggak? Mau ceramah enggak? Kumpul. Begitu dia udah berdiri, dia mau ceramah dakwah, kaumnya kemudian menutupkan kepala mereka dengan baju mereka supaya mereka enggak lihat Nuh. Lalu kemudian sebagian lagi memasukkan jari mereka ke telinga, ditutup. Ya, ja'alu asabi'ahum. Ma'asyiral muslimin, kalau telunjuk aja ini masih kedengaran dikit, masih dengar. Ini enggak semuanya. Jadi seakan-akan dia mengatakan ceramah lah, tausiah lah, ya, disuruh ngomong sendiri. Sementara kaumnya malah memperolok-olok dia dengan cara seperti itu. Ketika datang wahyu kepadanya untuk membuat kapal, dia buat kapal jauh dari kampungnya. Ternyata ma'asyiral muslimin diikuti oleh istrinya. Istrinya mencari tahu apa yang dilakukan oleh dia. Ketahuan. Lalu kemudian istrinya sampaikan kepada kaumnya. Kalian lihat Nuh tuh, gila, masa bikin kapal di atas daratan, di atas padang pasir. Jadi istrinya sendiri pun menentang dia. Perjalanan 950 tahun istrinya tidak beriman dengan dakwah yang dia bawa. Anaknya juga tidak. Ma'asyiral muslimin, ini benar-benar ya memberikan kepada kita hikmah dan pelajaran yang luar biasa. Kemudian lihat metode Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam tahu kaumnya itu ma'asyiral muslimin, benar-benar mereka itu kecenderungan kepada dunianya luar biasa. Ya, mereka betul-betul pikirannya itu adalah materi. Sehingga Nabi Nuh alaihi salam katakan, kalau kalian ibadati Allah Ta'ala semata, kalian tinggalkan ya perbuatan syirik kalian kepadanya, kalian istighfar, kalian taubat, kalian dapat semua kesenangan dunia. Kalau disampaikan akhirat kepada pencinta dunia, itu ma'asyiral muslimin, dia akan katakan ya, itu sesuatu yang belum tentu, Ustaz. Ya, akhirat. Kenapa? Dia belum kokoh keimanannya. Ya. Di dunia kita dapat apa, Pak Ustaz? Ya. Kalau kan melarat pula kita dalam kehidupan yang sementara ini, nantilah dulu Pak Ustaz. Nah, ini ma'asyiral muslimin butuh kemasan yang baik, butuh cara yang tepat. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, kalian ibadati Allah Ta'ala dulu, kalian beristighfar dulu. Kalian mau tahu manfaatnya? Allah akan turunkan hujan ke negeri kalian. Kemudian apa manfaatnya lagi? Tanah kalian
kebun-kebun kalian akan subur, nanti mengalir sungai di dalamnya. Kalau kalian ibadati Allah Ta'ala semata, kalian istighfar, kalian taubat, tinggalkan syirik ini semua, Allah berikan kepada kalian amwal, harta. Allah berikan kepada kalian banin, anak cucu keturunan. Bukankah itu yang kalian cari? Ma'asyiral muslimin, ternyata kekufuran mereka, kesyirikan mereka telah membuat mereka berada dalam kejahilan. Udah begitu pun seruan dan ajakan tetap nggak beriman. Nabi Nuh alaihi salam kemudian ngajak mereka berpikir. Nah, ini yang berhubungan dengan poin kita. Apa kata Nabi Nuh alaihi salam? Kalian katanya meimani, meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pencipta, pengatur, ya. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala juga yang memberikan manfaat, yang menjauhkan madarat. Kalian betul-betul meyakini itu dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla dalam keyakinan itu. Menurut kalian, kalian telah mengagungkan Allah. Kata Nabi Nuh alaihi salam, tidak. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Sudah begitu Allah berikan kepada kalian karunia, kenapa kalian enggak benar-benar mengagungkan Allah? Kenapa kalian enggak benar-benar takut kepada Allah? Ya. Lalu kemudian beliau mengatakan, wa qad khalaqakum atwara. Allah kisahkan dalam surat Nuh, padahal Allah sudah ciptakan kalian itu bertingkat-tingkat. Maksudnya ma'asyiral muslimin, kalian itu tidak diciptakan dalam satu keadaan, berbeda-beda. Ini menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah. Nabi Nuh alaihi salam sudah janjikan buat mereka keuntungan duniawi, kemaslahatan duniawi, enggak mau juga. Akhirnya Nabi Nuh alaihi salam mulai memperkenalkan kepada mereka Allah Tabaraka wa Ta'ala, supaya pengenalan mereka baik kepada Allah. Akhirnya ma'asyiral muslimin, lahirlah pengagungan yang baik kepada Allah. Pelajaran yang dapat kita ambil, kalau kita mengenali Allah dengan pengenalan yang baik, maka kita akan mudah mengagungkan Allah. Oleh karenanya, kaumnya terpuruk di dalam kesyirikan dalam kurun waktu yang cukup lama, malah mengagungkan orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, ghulu terhadap mereka, dalam anggapan itu mengagungkan Allah, padahal tidak. Akhirnya ma'asyiral muslimin, mereka sulit untuk mengesahkan Allah, beribadah kepada Allah sebagaimana mestinya. Kenapa? Enggak kenal dengan Allah. Nabi Nuh alaihissalam kenalkan kepada mereka, tapi mereka tidak berusaha untuk mengenali Allah. Maka ma'asyiral muslimin, akhirnya mereka tenggelam di dalam kesyirikan. Begitu pula kaum muslimin, orang yang melakukan maksiat dan dosa. Ya, ini jadi introspeksi bagi setiap kita. Ketika kita mengenali Allah dengan pengenalan yang baik, insya Allah benteng kita untuk menjauhi maksiat dan dosa itu akan kokoh. Tapi coba, ketika kita tidak mengenali Allah dengan pengenalan yang baik, kita nggak ingat kepada Allah, kita nggak cinta kepada Allah, alangkah ya rapuhnya kita, lemahnya kita dalam melakukan maksiat dan dosa. Begitu di depan manusia kita malu, segan, tapi begitu di belakang manusia kita tenggelam di dalam maksiat dan dosa. Lebih malu kepada manusia tapi tidak malu kepada Allah. Makanya nasihat para ulama, jangan lihat kecilnya dosa, tapi lihat kepada siapa kau telah berbuat dosa. Kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita yakin akan keagungan Allah, kita akan katakan tidak untuk dosa. Karena ketika saya lakukan dosa, berarti saya telah merendahkan dan menghinakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, ini tentang sifat Allah berupa keagungan, kemuliaan dan kebesarannya. Adapun sifat berikutnya kita lanjutkan setelah azan salat Isya dikumandangkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Poin pertama dari buah dan faedah keimanan kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang telah disebutkan oleh penulis Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah adalah hadirnya pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla
dan hadir pula kesadaran akan hakikat diri hamba yang sebenarnya. Jadi ma'asyiral muslimin, melalui sifat Allah yang kita kenali di dalam Al-Quran, ialah zat yang maha agung, ialah zat yang maha mulia, ialah zat yang maha perkasa. Ini akan membuat hamba mengagungkan Allah Azza wa Jal, kemudian menyadari hakikat dirinya yang sebenarnya. Adapun yang kedua, kata beliau rahimahullah, apabila hamba melewati ayat di dalam Al-Quran, Allah Jalla wa'ala menjelaskan bahwa ia memiliki sifat-sifat keindahan dan kesempurnaan, yakni kesempurnaan pada seluruh nama-namanya dan keindahan pada seluruh sifat-sifatnya, dan juga terdapat kesempurnaan pada perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jal. Maka buah dan faedah yang akan didapatkan oleh hamba, tumbuhlah di dalam dirinya kecintaan kepada Allah Azza wa Jal. Jadi ma'asyiral muslimin, kalau yang pertama, dengan pengagungan dan pemuliaan kepada Allah, hamba akan sadar siapa dia sebenarnya. Yang kedua, dengan mengenali sifat-sifat keindahan dan kesempurnaan Allah. Nama Allah Azza wa Jalla semuanya sempurna. Sifat-sifat Allah Azza wa Jalla semuanya indah. Perbuatan Allah Azza wa Jalla semuanya terdapat kesempurnaan dan keindahan di dalamnya. Maka akan tumbuh dalam diri hamba kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, man 'arafallaha bi asma'ihi wa sifatih ahabbahu la muhalah. Barang siapa yang mengenali Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya, maka dia akan mencintai Allah dan tak akan ada yang dapat menghalanginya. Jadi semakin kita mengenal nama Allah dan sifatnya, itu akan semakin besar kecintaan dalam diri kita kepada Allah Azza wa Jal. Itu adalah buahnya, itu adalah faedahnya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, ketika manusia yang paling mengenali Allah Azza wa Jal, paling dia mengerti tentang nama Allah dan sifatnya, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah dia hamba yang paling mencintai Allah, sehingga dia pun dicintai oleh Allah dan menjadi salah seorang kekasih Allah tabaraka wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, nama-nama Allah itu adalah perkara yang Allah cintai. Sifat-sifat Allah itu adalah perkara yang Allah senangi. Ketika kita mempelajari nama dan sifat Allah, kita mempelajari perkara yang Allah cintai dan Allah senangi. Otomatis kita pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, ini juga merupakan faedah dan manfaat yang besar mengenali nama Allah dan sifatnya. Berikutnya, ketika seorang hamba membaca lagi di dalam Al-Quran, dia menemukan Allah memiliki sifat kasih, sifat sayang, kebajikan, kelembutan, maka melalui pengenalannya terhadap sifat-sifat yang mulia ini, akan tumbuh di dalam dirinya pengharapan yang besar kepada Allah. Dia berharap dengan luasnya rahmat dan kasih sayang Allah itu dia masuk di dalamnya. Ya, dengan begitu lemah lembutnya Allah di dalam sifatnya, semoga kelemah lembutan Allah itu menyentuh dirinya sampai kepada dia. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 19.
Allahu latifum bi'ibadih yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Allah itu zat yang maha lembut terhadap hamba-hambanya. Allah berikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki, dan dia adalah zat yang maha kuat lagi maha perkasa. Kaum muslimin, ya, ini adalah bentuk kelemah lembutan Allah. Dan kita lihat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang menentang, melawan, membangkang kepada Allah, Allah tetap berikan kepada mereka rezeki. Itulah bukti lemah lembutnya Allah kepada hambanya. Makanya ma'asyiral muslimin, di ayat berikutnya Allah katakan, Asy-Syura ayat 20, ayat berikutnya, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi. Barang siapa yang menginginkan keuntungan di akhirat, kami akan tambahkan keuntungan untuknya. Kalau yang dia cari keuntungan akhirat, kami akan berikan, kata Allah, bahkan tambahan keuntungan. Lalu kemudian kata Allah, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Dan siapa yang ingin keuntungan dunia, kami juga akan berikan kepada dia. Tapi ingat, sebagian dari keuntungan dunia, enggak semuanya. Lalu kemudian Allah katakan, wa ma lahu fil akhirah min nasib. Tapi jeleknya, kalau dia cuma cari keuntungan dunia dan itu hanya sebagian saja, dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat nantinya. Jadi ma'asyiral muslimin, itu lemah lembutnya Allah. Yang cari keuntungan akhirat Allah akan berikan, bahkan Allah tambahkan. Bukankah dalam hadis Nabi SAW mengatakan, satu ibadah yang kita lakukan, tapi 10 kebaikan yang Allah berikan. Tidak sampai 10, Allah lipat gandakan lagi jadi 700 kali lipat, sehingga menjadi perlipat gandaan yang luar biasa. Begitu Allah lemah lembut kepada hambanya. Namun ada yang menginginkan dunia saja, ya Allah juga akan berikan. Allah juga akan berikan. Namun tidak ada lagi jatah dan bagian buat dia di akhirat. Makanya ma'asyiral muslimin, ya, para sahabat dahulu mereka bimbang dan khawatir tentang kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan yang mereka dapatkan di dunia. Kenapa? Mereka takut kalau mereka adalah kaum yang ujjilat lahum hasanatuhum. Mereka takut mereka adalah orang yang Allah segerakan kebaikan di dunia, dan di akhirat nggak dapat apa-apa. Jadi ma'asyiral muslimin, Allah zat yang maha lemah lembut. Dengan mengetahui itu, hamba punya pengharapan yang besar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Hamba punya, ya, impian yang besar, cita-cita yang besar untuk dapat dicintai dan diridhoi oleh Allah. Karena dia tahu Allah zat yang maha lemah lembut, yang maha penyayang. Bagaimanapun durhakanya dia, bagaimanapun kemaksiatan dia nggak putus asa. Harapannya kepada Allah tetap besar. Makanya kata beliau, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, tiap kali harapan kepada Allah itu menguat, maka akan meningkat pula semangat hamba dan giat dia dalam mencari pahala dan ganjaran dari Rabb-Nya Allah tabaraka wa ta'ala di setiap waktu dan di setiap saat. Jadi ma'asyiral muslimin, itu keuntungan kita mengenali Allah zat yang maha pengasih, maha penyayang, maha lembut kepada hambanya. Berarti faedah ketiga dari mengimani nama dan sifat Allah membuat kita selalu bergantung kepada Allah, selalu berharap kepadanya, dan tidak pernah putus asa. Ma'asyiral muslimin, tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang akan merugi dalam hidupnya. Kita lanjutkan ma'asyiral muslimin. Beliau rahimahullah mengatakan, apabila hamba kemudian membaca lagi ayat-ayat di dalam Al-Quran, lalu dia menemukan Allah memiliki sifat yang adil, sifat
di mana Allah Azza wa Jalla marah, murka, benci, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala itu pembalasannya atau sanksi dan hukumannya amatlah pedih dan berat, maka hamba dengan begitu akan menyimpan rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang keempat. Yang pertama tadi, akan tumbuh pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla dan dia tahu dengan hakikat dirinya. Yang kedua, akan tumbuh kecintaan kepada Allah. Yang ketiga, dia akan selalu berharap kepada Allah, tidak akan putus asa. Yang keempat ini, akan tumbuh rasa takut dalam dirinya, karena Allah Azza wa Jalla itu memiliki sanksi, hukuman dan pembalasan yang amat berat. Rasa takut akan tumbuh dalam dirinya, kemudian keberhati-hatian dan kewaspadaan juga akan meningkat dalam dirinya. Dia akan tahu mana batasan-batasan Allah, mana larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya dia berusaha mengekang hawa nafsunya, dia berusaha menundukkan syahwatnya untuk bisa selalu menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla, di antaranya berhati-hati terhadap larangan-larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaum muslimin, sabar itu ada 3. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar meninggalkan maksiat kepada Allah, sabar menerima takdir dan keputusan Allah. Dari 3 jenis sabar ini, yang paling berat adalah yang kedua. Sabar terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena punya pilihan mau kerjakan atau tidak. Ya, nikmati dululah mumpung masih hidup. Gitu. Mumpung masih muda, ya. Kan masih banyak kesempatan dan seterusnya. Jadi ma'asyiral muslimin, itu paling berat. Nah, dengan mengenali Allah memiliki sifat bahwa Allah Azza wa Jalla adil dalam hukumannya, lalu kemudian hukumannya, sanksinya itu sangatlah berat dan pedih, itu akan tumbuh rasa takut dalam diri kepada Allah, berhati-hati, waspada. Ini larangan Allah, ini kalau dilewati berarti kita melanggar aturan Allah Azza wa Jalla. Siap-siaplah untuk menghadapi sanksi dan hukuman darinya. Jadi ma'asyiral muslimin, tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu beberapa yang beliau jelaskan tentang samarat, faedah dari mengimani nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Berarti ada 4, kita ulangi. Pertama, tumbuh rasa pengagungan kepada Allah. Akhirnya hamba tahu siapa dia sebenarnya. 1. Yang kedua, akan tumbuh dalam diri seorang hamba kalau dia mengenal nama dan sifat Allah, kecintaan kepada Allah. Ini penting. Kenapa? Dia tidak mungkin mencintai Allah Azza wa Jalla dengan kecintaan yang luar biasa, mengalahkan semua yang ada, kecuali dia kenal Allah dengan pengenalan yang baik. 2. Yang ketiga, tumbuh rasa harap dan bergantung kepada Allah. Dia tidak akan mudah putus asa. Dia tidak akan menjauh dari Allah. Kaum muslimin, yang membedakan Nabi Adam dan iblis, kenapa Nabi Adam beruntung, bahagia, padahal terjatuh melakukan sebuah dosa? Karena dia yakin dengan rahmat Allah, bergantung dan berharap kepada Allah. Makanya dia menjadi hamba yang beruntung. Taubat, istighfar, Allah ampuni, selesai. Ya, walaupun dia harus menjalani sanksi dan hukuman dengan diturunkan ke dunia. Tapi iblis, ma'asyiral muslimin, putus asa dari rahmat Allah. Angkuh, sombong, enggak tahu dengan kesalahannya, menyalah-nyalahkan Allah. Apa yang terjadi? Terusir dari surga, terlaknat sepanjang masa, dan kelak akan diazab di dalam neraka. Jadi ma'asyiral muslimin, ini pentingnya membangun rasa harap dan bergantung kepada Allah. Kemudian terakhir, yang keempat tadi, tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menutup pembahasan tentang
iman kepada nama-nama Allah dan sifatnya. Beliau menyebutkan iman kepada sifat-sifat rububiyah Allah dan iman kepada sifat uluhiyah Allah. Ini dibedakan. Bagaimana penerapannya? Ma'asyiral muslimin, pengakuan hamba terhadap sifat-sifat uluhiyah Allah. Uluhiyah itu apa? Kita mengimani, meyakini hanya Allah yang semata-mata berhak untuk diibadati. Ketika ma'asyiral muslimin kita akui itu, kita imani itu, ya, kita yakini itu, maka hamba akan memperoleh kecintaan khusus. Maksudnya bagaimana? Dia akan mencintai Allah di atas segala-galanya. Nggak akan ada yang bisa mengalahkan cinta dia kepada Allah. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin, setelah hadir kecintaan khusus, dia cinta kepada Allah, Allah pun akan cinta kepada dia. Maka berikutnya kata beliau, lahirlah rasa rindu untuk selalu dekat dan bertemu dengan Allah. Kenapa? Dia tahu Allah yang berhak untuk diibadati. Selesai dia kelar ibadahnya di rumah Allah, apakah di luar masjid dia nggak bisa beribadah? Dia bisa beribadah. Masih banyak lagi hal yang bisa dia lakukan untuk bisa selalu dekat dengan Allah. Nah, sebelum kita berbicara keluar dari masjid, bagaimana sifat wali Allah yang kenal dengan uluhiyah Allah? Selesai amalan fardu, mereka selalu ingin dekat dengan Allah. Akhirnya mereka iringi dengan amalan-amalan yang sunnah. Itu sebagai contoh, karena tahu dengan sifat-sifat uluhiyahnya Allah. Mau kapanpun, mau dimanapun, dengan ibadah apapun, hanya Allah lah yang berhak untuk diibadati. Akhirnya mereka cinta kepada Allah, mereka rindu untuk selalu dekat dan bertemu dengan Allah. Kemudian ma'asyiral muslimin, ada kegembiraan, ada kebahagiaan saat menjalani, ya, waktu di mana dia bisa bersama dengan Allah tabaraka wa taala. Maksudnya gimana? Ibadah yang dia lakukan itu dinikmati oleh dia. Ya, ibadah yang dia lakukan itu betul-betul diresapi oleh dia. Dia ingin berlama-lama. Makanya Nabi SAW mengatakan, afdolus salati tulul kunut. Salat yang afdol itu adalah lama tegaknya, lama berdirinya. Ini sebagai contoh ma'asyiral muslimin, ya, bahwa dengan itu terbukti kecintaan hamba, terbukti kebahagiaan hamba. Siapa lagi kalau bukan Nabi SAW adalah suri tauladan terbaik dalam hal ini. Cintanya beliau kepada Allah, ingin berlama-lamanya beliau dalam solatnya, dalam takarubnya kepada Allah. Beliau habiskan surat Al-Baqarah, beliau habiskan surat Ali Imran, beliau habiskan surat An-Nisa. Maka ma'asyiral muslimin, bagaimana tidak kita malu kepada Allah ketika kita mengatakan, ya, saya tahu kalau Allah yang berhak diibadati, tetapi kita sebegitu gelisahnya di dalam solat kita, dalam ibadah kita. Tidak usah kita berbicara tentang solat berjamaah, kita solat sendiri saja, kita udah pengen cepat aja. Ya, gimana bisa selesai? Begitu juga ketika kita baca Al-Quran, nggak nyaman, nggak tenang. Tapi kalau kita sibuk, kalau kita dengan dunia kita, dengan media sosial kita bisa berkutat lama. Mengantuk, pergi basuh muka. Bukannya untuk baca Al-Quran, tapi untuk apa? Lanjutin lagi obrolan di WA grupnya atau di media sosialnya. Nah, ini sebagai contoh. Berarti ma'asyiral muslimin, ya, pengenalan kita, keimanan kita terhadap sifat-sifat uluhiyahnya Allah masih kurang. Kalau baik, begitulah keadaannya. Kemudian kata beliau, pengakuan hamba terhadap sifat-sifat rububiyahnya Allah. Allah itu pencipta, Allah itu pemilik, Allah itu pengatur, ya. Ini ma'asyiral muslimin akan membawa hamba kepada tawakal yang sempurna. Ini bedanya, ya. Sebenarnya bermuara kepada yang satu, tapi dibedakan oleh beliau. Dalam rububiyah, kalau hamba tahu pencipta siapa, pemilik siapa, pengatur siapa, penguasa siapa,
Allah tabaraka wa ta'ala, maka akan tumbuh tawakal yang luar biasa dalam dirinya. Satu. Yang kedua, dia akan selalu membutuhkan Allah. Dia akan selalu bersandar kepada Allah. Enggak ada pertolongan yang lebih berarti baginya melainkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dia kenal dengan rububiyah Allah Azza wa Jalla. Maka kata beliau, perhatikan kaum muslimin, ini puncak pengakuan. Puncak pengakuan ketika seorang hamba meyakini sifat rububiyah Allah itu dapat dilihat atau dibuktikan dalam permasalahan qada dan qadar. Kalau di situ kaum muslimin kita ternyata tidak sebagaimana yang Allah perintahkan, berarti ma'asyiral muslimin kita belum mengenal Allah dalam rububiyahnya. Lalu kata beliau, bagaimana ciri-ciri dan tanda-tandanya pengakuan yang baik terhadap rububiyah Allah itu tercerminkan dalam keimanan kepada qada dan qadar? Pertama, mengakui nikmat-nikmat Allah ketika berada dalam himpitan musibah. Ini enggak mudah ma'asyiral muslimin, kecuali bagi orang yang dapat taufik dan rahmat dari Allah. Dalam himpitan musibah, dalam lingkaran problema dan masalah, itu sulit untuk bisa mengingat nikmat-nikmat Allah dan kebaikannya. Yang akan selalu disebut adalah apa? Musibah. Seakan-akan dia orang paling merana di dunia. Tidak ada orang yang lebih merana daripada dia. Ambo yang paling merasai Pak Ustaz. Nah, masih banyak Pak yang susah dari Bapak. Bapak terlalu membesar-besarkan masalah. Coba Bapak mengadu kepada Allah. Tidak ada yang besar bagi Allah, kecil. Tapi Bapak tidak cerita sini, cerita sana. WA sini, WA sana. Update status. Apa manfaatnya? Membesar-besarkan apa yang menimpa Bapak. Enggak menyelesaikan masalah. Ngadu kepada Allah. Makanya ma'asyiral muslimin, ini bukan perkara yang mudah. Dan Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, manusia kalau sudah ditimpa musibah ma'asyiral muslimin, apa yang terjadi? Innal insana li rabbihi lakanud. Manusia itu sifat buruknya suka kufur nikmat. Salah satunya ketika dihimpit oleh musibah. Bagaimana bentuk kufur nikmatnya? Dia hitung-hitung musibah, problema dan masalah, dan dia lupakan nikmat dan karunia dari Allah. Itu udah kufur nikmat. Makanya ma'asyiral muslimin, dibalik keadaannya, ketika dihimpit musibah, ingat nikmat-nikmat Allah supaya kita bisa bersyukur. Sabar Ustaz, sabar memang udah diwajibkan Pak Bu. Sekarang mau naik nggak ke level yang lebih mulia? Ingat nikmat Allah, akhirnya kita bisa bersyukur. Ada 10 jari saya, Allah ambil 1, masih Allah sisakan 9. Lihat yang baik nih 9. Jangan yang 1 nih dikaji. Udah habis jatah kita. Segitu cuman. Jadi ma'asyiral muslimin, itu yang membuat keimanan kita kepada rububiyah Allah tetap terjaga. 1, mengakui nikmat dalam musibah. 2, kata beliau, mengakui pemberian Allah ketika Allah tidak beri kita nikmat. Mengakui pemberian Allah ketika Allah tidak beri kita nikmat. Ini terkadang kita bercita-cita, berharap ada sesuatu yang akan kita terima, tapi ternyata ma'asyiral muslimin enggak kesampaian. Udah di teleponnya Ustaz, udah di WA-nya saya Ustaz, udah deal harganya Ustaz, udah janjian ketemu. Ternyata ma'asyiral muslimin, pas siap-siap kita mau berangkat, nelpon dia lagi. Tunda dulu Pak. Orang rumah hambo baru pulang dari pasar, diantak di orang tadi dari belakang. Nggak nampak sennya dah. Sennya ke kanan, beloknya kiri gitu kan. Nah, jadi ma'asyiral muslimin, akhirnya dia langsung tepuk jidat. Astaga, bukan astagfirullah, astaga gitu kan. Lewat cek Pak Ustaz. Cuan Pak Ustaz, lewat cuan kan. Dia mikirnya itu kaum muslimin. Dia nggak lihat nikmat yang lain. Tuh anaknya baru pulang sekolah, bawa rapor nih hasil ulangannya bagus gitu kan. Al-Fatihahnya lancar, lulus sertifikasi, juz 30. Dia nggak lihat itu.
Bikola tu ha. Ya itu doku tanah ku ndak terjual doh. Jadi kaum muslimin itu dia enggak lihat nikmat itu. Padahal Allah cuman tahan sedikit, dan itu bagian dari sifat buruk manusia, mengurangi kadar keimanan pada rububiyah Allah. Kemudian kata beliau lagi, mengakui keadilan Allah dalam setiap balasannya. Ya, Allah kalau sudah tetapkan, apa yang Allah tetapkan itu pasti adil. Ya. Apa yang Allah telah putuskan itu pasti adil. Itulah yang Nabi SAW katakan dalam doanya. Adlun fiyya qada'u. Ketetapanmu itu adil bagiku ya Allah. Apapun aku terima. Kemudian ma'asyiral muslimin, kemurahan dan kemuliaan Allah dalam ampunannya. Itu juga diyakini dalam rububiyahnya. Lalu terakhir, mengakui kebijaksanaan Allah, hikmahnya Allah dalam setiap perintah dan larangannya. Tahu nggak tahu kita apa hikmah di balik perintah Allah? Yang kita tahu kita diperintahkan untuk melakukan. Lakukan aja. Apa hikmahnya nih Pak Ustadz? Ya, apa faedahnya nih Pak Ustadz? Pokoknya Pak, itu perintah Allah, pasti baik buat kita. Tahu tidak tahu saya dan Bapak serta ibu-ibu kaum muslimin semua tentang hikmahnya, jangan sampai membuat kita meremehkan perintah Allah lalu kemudian mengabaikannya. Lakukan. Ada yang Allah beritahukan ke kita, ada yang tidak. Tapi semua yang Allah perintahkan pasti untuk kebaikan dan kemaslahatan kita. Jadi ma'asyiral muslimin, itulah perbedaan dalam mengimani sifat-sifat rububiyah Allah dan uluhiyah Allah. Ketika hamba bisa menggabungkan kedua-duanya, ini adalah hamba yang paling mengenal Allah Azza wa Jalla, yang paling tahu dengan zat yang telah menciptakannya, sehingga dia akan makin mencintai Allah, ingin selalu dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Bahkan dia akan merealisasikan pengakuannya, Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, aku gunakan tenagaku untukmu ya Allah. Wa nusuki, sembelihanku, hartaku pun kalau harus habis untukmu ya Allah, akan aku habiskan. Bahkan bukan hanya tenaga dan harta ya Allah. Mahyaya wa mamati, aku hidup untuk Engkau yang telah menghidupkanku, dan aku siap mati untuk Engkau yang akan mematikanku. Itu ma'asyiral muslimin, ya, bisa direalisasikan kalau kita mengenal Allah Azza wa Jalla dengan pengenalan yang baik. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, kita mengingatkan diri kita, Bapak Ibu kaum muslimin semua, pelajaran akidah, pelajaran tauhid merupakan pelajaran yang utama, pondasi agama. Jangan dipandang sebelah mata. Kalaupun kita telah menamatkan pelajaran akidah dan tauhid dari sebuah buku, ketahuilah masih banyak lagi perkara-perkara dalam ilmu yang mulia ini yang harus kita ketahui. Bukan hanya kemaksiatan, kesyirikan pun merajalela di zaman ini dan di negeri yang kita cintai ini. Kaum muslimin, semoga berguna dan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.